البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa anhu din alaihi salam. Dan Allah Ta'ala menukilkan ucapan Nabi Hud alaihi salam, wa ana lakum nasihun amin. Dan saya untuk kalian adalah pemberi nasihat yang terpercaya. Disebutkan di sini bahwasanya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, beliau mendahulukan mendahulukan jar majrur daripada daripada nasih. Aslinya adalah wa ana nasihun amin lakum, tapi ternyata dia didahulukan, menunjukkan betul-betul ini adalah kesetiaan yang besar untuk untuk kebaikan umatnya. Betul-betul apa yang beliau dakwahkan itu adalah murni untuk kebaikan umatnya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di sini Nabi Hud alaihi salatu wassalam menggabungkan dua sifat sekaligus, dan para nabi adalah ucapannya adalah jujur, dan memang dibuktikan oleh umatnya betul-betul di nasab yang paling baik, dan tidak mungkin nabi itu bahkan sebelum jadi nabi dia itu dikenal sebagai orang yang berdusta, apalagi pendusta, berdosa saja tidak. Maka beliau adalah jujur dengan ucapan beliau, nasihun amin, saya adalah pemberi nasihat dan saya adalah orang terpercaya. Sifat an-nusuh yang ada mengharuskan segala kebaikan itu beliau curahkan kepada umatnya, dan segala pengetahuan tentang kebaikan beliau berikan kepada umatnya, dan segala kejelekan itu beliau peringatkan dan beliau berusaha menyingkirkan dari umatnya. Dan sifat amanah menunjukkan bahwasanya apapun yang Allah ajarkan kepada beliau dan Allah perintahkan untuk disampaikan kepada umat, pasti beliau telah menyampaikan itu kepada umat. Karena beliau adalah amin, beliau adalah orang yang terpercaya. Makanya Rasulullah SAW sendiri ketika para sahabat yang mereka itu rata-rata baru masuk Islam, muslimatul fatah, ketika Rasulullah sudah mendapatkan ghanimah banyak di perang Taif, perang Hunain, kemudian mereka lari ke Taif itu, kemudian Rasulullah mendapatkan ghanimah banyak dalam perang Hunain, maka para sahabat yang rata-rata baru masuk Islam pada sebulan yang lalu, yaitu pada waktu Fathu Makkah, mereka banyak minta pada Rasulullah. Sampai Rasulullah SAW terdorong sampai beliau bersandar di pokok samur. Kemudian Kemudian selendang beliau lepas, kemudian diambil orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ayyuhan nas, ruddu alayya ridai. Wahai orang-orang, kembalikan kepada saya selendang saya. Sesungguhnya tidak ada satu butir pun biji-bijian ini kecuali telah aku berikan kepada kalian. Kemudian beliau menyebutkan, untuk ghanimah aku telah membagikan pada kalian. Tinggal fai' adalah haknya Rasul 1/5. Fai'nya pun telah aku berikan kepada kalian. Dan demi Allah, seandainya aku punya harta sebanyak duri-duri dari pokok ini, niscaya aku akan berikan semuanya pada kalian, sehingga kalian tidak mengenal aku sebagai orang yang bakhilan jabanan, orang yang penakut dan sekaligus orang yang pelit. Itu menunjukkan betul-betul Rasul itu di puncak nasihat dan amanah. Beliau lebih mendahulukan kenyangnya umat daripada kenyangnya diri sendiri. Demikian pula masalah harta, demikian pula masalah yang lain-lain. Apa yang baik langsung beliau curahkan kepada umat, yang jelek-jelek beliau peringatkan umat darinya. Dan termasuk sifat an-nusuh dan amanah adalah kalau ada bahaya beliau yang lebih dulu, sebagaimana hadis Anas bin Malik itu, yang mana hadis muttafaqun alaih, yang mana Anas mengatakan Inna Rasulullah SAW kana Rasulullah SAW asja'an nas wa akraman nas. Sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang paling pemberani dan paling dermawan. Kemudian menyebutkan pernah terjadi ada suara yang besar di tepi Madinah di suatu malam, maka kami pun keluar. Ternyata kami dapati Rasulullah sudah pulang naik di atas kuda Abu Talhah. Kemudian Rasulullah mengatakan lam tura'u. Kemudian mengatakan inna wajadnahu bahra, yaitu kami baru berangkat semua, Rasulullah sudah pulang dari dari kegaduhan tadi. Menunjukkan bahwasanya Rasulullah yang lebih dulu untuk memeriksa itu, tidak nyuruh orang lain, tapi beliau yang sudah periksa dan selesai. Kemudian orang baru datang, kalah cepat dengan Rasul. Kemudian Rasul mengatakan kalian tidak perlu takut.
Kemudian apa? Rasulullah memuji kuda dari Abu Thalhah yang kudanya ini terkenal batik, terkenal apa? Dia itu sangat lambat, yaitu sangat lembab. Tapi begitu dinaiki Rasulullah langsung apa? Berubah jadi apa? Kuda yang cepat. Rasulullah muji dia. Kami dapati dia ini bagaikan lautan, gelombang lautan, diberkahi oleh Allah melalui Rasul. Itu dua berita yang berbeda dalam satu hadis. Cuma syahidnya di sini adalah apa? Rasulullah itu dermawan. Dermawan dari sisi harta, juga dari sisi apa? Dari sisi kepentingan-kepentingan untuk menjaga umat dan seterusnya itu tadi. Dan inilah karakter para nabi semuanya. Adapun kisah Israiliyat yang disebutkan oleh sebagian ulama dari Yahudi tentang apa Nabi Isa ketika malam beliau mau diangkat, beliau menangis kepada apa para Hawariyun. Beliau mengatakan, siapa dari kalian yang mau menggantikan saya untuk disalib? Ini nggak mau. Terus beliau nangis, usap-usap muka kawannya yang satunya, usap badannya, usap kakinya. Maukah engkau menggantikan saya untuk disalib? Kawannya nggak mau juga. Terus yang ketiga, yang keempat sampai yang terakhir, yang kalau nggak salah 12 atau yang ke-11 baru dia mau. Nah, kemudian apa? Nabi Isa mengatakan saya akan pergi. Dengan apa? Dengan alur kisah yang menunjukkan seakan-akan Nabi Isa itu penakut. Naudzubillah. Itu bukan apa? Bukan kisah yang betul. Namanya Yahudi yang memang suka membunuh Nabi. Tapi berarti ayat ini sebagaimana ayat-ayat yang telah disebutkan di atas menyebutkan tentang apa? Betapa tingginya nilai nasihat di dalam Islam. Dan dia adalah termasuk syariat yang tidak dimansuh di seluruh syariat para nabi. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, bahwasanya al-khisalul hamidah, karakter-karakter yang bagus, akhlak-akhlak yang mulia itu tidak dinasakh di dalam syariat apapun, yaitu syariat para nabi. Juga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Adapun karakter yang buruk seperti kedustaan, pencurian, maka tidak pernah dia itu disyariatkan dalam suatu syariat. Pasti dia itu adalah apa? Perkara yang ditentang dan dicela. Maka kita lihat di sini an-nasihah itu termasuk karakter yang tidak dihapus di syariat apapun. Syariat Nabi Nuh, syariat Nabi Hud, bahkan juga apa? Syariat Nabi Soleh dan sampai syariat Nabi Muhammad SAW. Semuanya sangat mementingkan masalah nasihat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Madarijus Salikin, bahwasanya para nabi semua mereka datang memang untuk menentang umat. Dalam artian apa? Manakala umat itu menjauh dari syariat, maka para nabi mengumandangkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang dengan sebab itu mereka dimusuhi. Tetapi mereka menempuh jalan yang keras ini adalah untuk kebaikan umat itu sendiri, sebagai bukti nasihat untuk umat. Nasihat artinya adalah kesetiaan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.